Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dira Ilmana Isra dengan nomor BP 20160045. Lalu ada Aksal Jiminaldo Musti dengan nomor BP 20160052. Dan yang terakhir ada Maya Andam Dewi dengan nomor BP 20160058. Di sini kami akan membahas beberapa materi yang diantaranya ada batasan gugus fungsi, penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsi, pengenalan gugus fungsi dan senyawa obat alami, metanol, metilamin, dimetil ether, natrium metoksida, dan metil halida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksal Jaminaldo Musti, BP 2016-0052 dari kelompok 1 akan menjelaskan materi batasan gugus fungsi. Baiklah, gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Gugus fungsi tersebut merupakan bagian yang paling relatif jika senyawa tersebut bereaksi dengan senyawa yang lain. Baiklah, selanjutnya gugus fungsi. Gugus fungsi adalah kelompok dari satu atau lebih atom-atom dari sifat kimia yang khas, tidak peduli apa yang melekat pada mereka. Atom-atom yang gugus fungsi tersebut saling terkait satu sama lain dengan molekul-molekulnya melalui ikatan kovalen. Untuk satuan berulang polimer, gugus fungsi melekat pada inti atom karbon polar. Mereka dengan demikian menambah karakter kimia pada rantai karbon. Gugus fungsi yang mengikat atom pusat dalam kompleks koordinasi disebut ligan. Pengompleksan dan solvasi juga disebabkan oleh interaksi spesifik dari gugus fungsi. Dalam aturan umum Lake-Desfold adalah bersamanya atau saling berinteraksinya gugus fungsi yang menghasilkan kelarutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Andam Dewi dengan nomor BP 20160058 dari kelompok 3 akan menjelaskan materi penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsi. Aldehid adalah senyawa di mana gugus fungsi karboksil diikat oleh gugus alkil. Aldehid merupakan senyawa yang tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang bisa didapatkan dari alkohol primer, klorida, asam glikol atau alkena, dan hidroformilas. Asam karboksilat, turunan hidrokarbon dengan sebuah atom karbon ujung yang mempunyai ikatan rangkap ke oksigen dan sebuah gugus hidroksil yang disebut asam karboksilat yang diturunkan dari hidrokarbon alkana yang mempunyai rumus molekul umum RCO2H yang menyatakan bahwa terdapat gugus karboksil. Ester. Esterifikasi adalah salah satu reaksi untuk mengidentifikasi gugus karboksilat. Esterifikasi termasuk dalam jenis reaksi kondensasi, yaitu penggabungan dua molekul dengan melepas molekul kecil lain. Keton. Keton mempunyai gugus yang sama dengan aldehid, yaitu gugus karbonil. Tetapi keton mempunyai dua gugus alkil yang terikat pada gugus karbonilnya. Alkohol. Gugus fungsional alkohol adalah gugus hidroksil yang terikat pada karbon hibridisasi. Ada 3 jenis utama alkohol: primer, sekunder, dan tersier. Nama-nama ini merujuk pada jumlah karbon yang terikat pada karbon COH. Alkohol primer yang paling sederhana adalah metanol. Haloalkana. Haloalkana adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi X, klor, brom, dan iodin, golongan halogen. Rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 1X. Makanya, haloalkana tidak mempunyai isomer gugus fungsi. Ether. Ether ialah senyawa karbon dengan rumus molekul ROR dengan R merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul ether bertindak sebagai gugus fungsi. Ether sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Ether bersifat mudah terbakar dan titik didihnya relatif rendah.
Pengenalan gugus fungsi dengan senyawa obat alami dan sintetis. Molekul senyawa obat juga merupakan rangkaian atom karbon beserta gugus fungsi yang terdapat padanya yang akan membentuk struktur ruang tertentu. Karenanya, berdasarkan struktur senyawa obat, dapat diperkirakan sifat fisika dan kimia dari senyawa obat tersebut. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa obat dengan struktur rumit pada dasarnya berlangsung menurut aturan keberadaan gugus fungsi pada molekul organik yang sederhana. Kimia organik sangat berperan pada aspek kimiawi dari senyawa obat, meliputi cara analisis, aktivitas biologis, metabolisme, cara sintesis, maupun pengembangan senyawa obat baru. Metanol. Metanol merupakan senyawa organik sederhana yang sangat dibutuhkan terutama untuk pelarut pada industri. Konsumsi dunia akan metanol ini mencapai jutaan ton per tahun. Penggunaan lain metanol adalah bahan dasar pembuatan formaldehid yang sangat dibutuhkan untuk bahan dasar pembuatan plastik dan zat organik polimer lainnya. Karbon monoksida dan hidrogen yang merupakan hasil samping industri gas alam dengan bantuan katalis, tekanan tinggi, dan temperatur tinggi, akan bisa diubah menjadi metanol. Metanol dengan struktur molekulnya sangat mirip dengan air mempunyai kepelaran yang hampir mendekati air. Hal ini memberikan keunggulan tersendiri buat metanol sebagai pelarut organik yang disamping secara umum karena adanya gugus CH3 akan dapat melarutkan hampir semua zat anorganik. Juga dapat digunakan sebagai pelarut untuk garam-garam anorganik. Metilamin terdiri dari gugus CH3 dan NH2, di mana di sini satu atom H dari metana diganti oleh gugus NH2. Kalau dibandingkan reaksi kimia dari metana, amonia, dan metilamin dengan berbagai reaksi, akan terlihat bahwa sifat kimia dari amonia ternyata sangat mirip dengan metilamin. Yang bereaksi bukanlah gugus CH atau CN, tetapi gugus NH. Hal ini terjadi karena ikatan antara CH dan CN sedemikian kuat sehingga tidak mudah untuk diputus. Berbeda dengan ikatan NH yang mudah untuk bereaksi dengan reaksi yang sesuai. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang merupakan gugus fungsi pada metilamin adalah gugus NH2 bukan CH3. Dimetil ether, natrium metoksida, dan metil halida merupakan senyawa turunan metil yang mempunyai sifat kimia dan fisika berbeda. Dari beberapa turunan metil yang dibicarakan, metanol, metilamin, dimetil ether, natrium metoksida, dan metil halida, terlihat bahwa walau semua senyawa organik di atas mempunyai gugus metil, ternyata bahwa sifat kimia zat-zat di atas bukanlah ditentukan oleh adanya ikatan CH atau CC. Justru karena itulah gugus metil, etil, propil, dan dalam kimia organik biasa disimbolkan sebagai R-alkil karena tidak akan memberikan perbedaan sifat kimia yang berarti kalau gugus fungsinya sama. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.